Dosen teladan, suami idaman. Itulah yang selama ini orang-orang pikirkan tentang Pak Raditya. Namun siapa sangka, di balik wajah tenangnya tersembunyi hubungan gelap dengan mahasiswa bimbingannya. Skandal itu bukan hanya menghancurkan keluarganya, tapi juga mengguncang satu kampus. Di balik gedung megah kampus swasta ternama itu, berdirilah seorang pria yang kerap dipuji sebagai sosok dosen idaman, Dr. Raditya Wirawan. Berpenampilan rapi, tutur katanya lembut, dan karismanya memikat siapapun yang mendengarnya berbicara di depan kelas. Sudah belasan tahun ia mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi, menjadi dosen favorit mahasiswa dan rekan sejawat. Di luar kampus, Raditya dikenal sebagai suami setia bagi Lestari, seorang wanita bersahaja yang mendampingi sejak masih jadi mahasiswa S2. Mereka telah menikah selama 12 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Tak pernah terdengar gosip miring tentang rumah tangga mereka. Bahkan pasangan ini kerap dijadikan contoh keharmonisan oleh teman-teman sejawatnya. Namun, siapa sangka, di balik potret keluarga sempurna itu, ada sesuatu yang perlahan membusuk dari dalam. Segalanya tampak baik-baik saja, sampai suatu hari seorang mahasiswa baru bernama Anya muncul di kampus. Ia adalah tipe perempuan yang memancarkan daya tarik alami, pintar, percaya diri, dan tak segan mengungkapkan pendapat di kelas. Raditya langsung memperhatikannya sejak sesi perkuliahan pertama. Bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi ada sesuatu pada gadis itu yang entah mengapa terasa menggoda. Lestari sang istri sempat merasakan perubahan kecil dari suaminya. Dulu Raditya selalu pulang tepat waktu. Kini ia mulai sering lembur dengan alasan bimbingan skripsi atau rapat dadakan. Lestari tidak pernah mencurigai apapun, karena selama ini ia mempercayai suaminya sepenuh hati. Paling juga mahasiswa akhir yang cerewet, kata Lestari sambil tersenyum ketika Raditya mengatakan ia harus membimbing skripsi sampai malam. Ia tak tahu bahwa nama mahasiswa itu adalah Anya, si mahasiswi cantik yang perlahan menggeser posisi Lestari di hati Raditya. Sementara itu, gosip kecil mulai terdengar di kalangan mahasiswa. Beberapa mengaku pernah melihat Pak Raditya dan Anya duduk berdua di sebuah kafe di luar kampus. Ada yang bilang mereka terlihat sangat akrab, lebih dari sekedar dosen dan mahasiswa. Tapi gosip tetaplah gosip, tak ada yang berani menyebarkan lebih jauh, karena siapa yang tega menuduh dosen sebaik Raditya. Namun sebagaimana api kecil yang terus disiram bensin, hubungan diam-diam itu pun mulai membesar. Dan ketika kebenaran akhirnya mencuat, ia tidak hanya membakar satu rumah tangga, tapi juga mengguncang institusi yang selama ini menjunjung tinggi nama baik dan etika akademik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik meja bimbingan itu? Dan mampukah seorang dosen yang selama ini jadi panutan menanggung akibat dari perbuatannya sendiri? Anya Ayudina, mahasiswi baru yang langsung mencuri perhatian sejak hari pertama orientasi. Ia bukan hanya pintar dan vokal dalam diskusi, tapi juga memiliki daya pikat yang sulit dijelaskan. Senyumnya ramah, namun ada aura menggoda yang membuat banyak dosen, bahkan mahasiswa senior, merasa tak nyaman sekaligus tertarik padanya. Dan salah satu yang terkena getahnya adalah Raditya Dika. Perkenalan mereka dimulai dengan sangat wajar. Anya termasuk mahasiswa aktif yang rajin bertanya dan sering mengirim email pertanyaan setelah kelas selesai. Awalnya Raditya menganggap biasa saja, sebuah bentuk ketertarikan intelektual, tapi intensitas komunikasi mereka makin lama makin meningkat, bergeser dari sekedar akademik ke arah yang lebih personal. Pak, kalau menurut Bapak, public speaking yang efektif itu yang seperti apa ya? Soalnya saya sering grogi di depan umum, apalagi kalau yang nonton cowok-cowok, tulis Anya dalam emailnya suatu malam. Raditya membalas dengan sopan, menjelaskan teori, lalu memberi beberapa tips praktis, tapi ada yang berbeda dari dirinya.
Ia mulai menunggu-nunggu email dari Anya. Bahkan ia sengaja membuka email kampusnya malam hari, berharap ada pesan baru dari gadis itu. Suatu hari, Anya mengajukan permintaan bimbingan pribadi terkait tugas presentasi kelompok. Pak, bisa nggak kita ketemu di luar jam kuliah? Saya kurang nyaman kalau diskusi di kampus. Banyak yang suka nimbrung, katanya. Raditya sempat ragu, tapi akhirnya menyetujui dengan dalih profesional. Mereka bertemu di sebuah kafe dekat kampus. Perbincangan awal memang tentang tugas, tapi obrolan kemudian melebar ke hal-hal pribadi, tentang keluarga, masa muda, hingga kisah cinta. Anya pandai membuat suasana nyaman. Ia sesekali tertawa kecil, menatap Raditya dalam-dalam, dan menunduk malu-malu. Semuanya terasa seperti permainan yang tak sadar sedang dimulai. Dalam hati, Raditya merasa bersalah. Ia tahu batas itu ada. Tapi tentang mengapa batas itu makin kabur setiap kali bersama Anya. Ia bukan pria bodoh. Sebagai dosen, ia tahu resikonya. Tahu bahayanya, tapi hasratnya mulai mengalahkan akal sehat. Anya pun seolah tahu titik lemah Raditya. Ia sering bercerita tentang kesepiannya, tentang betapa ia merasa tidak dimengerti oleh dunia. Ia bahkan pernah berkata, "Kadang saya berharap ketemu sosok ayah yang bisa mengajari saya banyak hal, dan saya rasa bapak orang itu." Kalimat itu menusuk Raditya. Ia merasa dibutuhkan, dihargai, diistimewakan, sesuatu yang mungkin sudah lama tak ia rasakan dalam rumah tangganya. Dan sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi hanya soal tugas dan kelas. Mereka mulai sering bertemu di kafe, di perpustakaan, bahkan di ruang dosen saat kampus sepi, selalu dengan dalih akademik. Tapi sorotan mata mereka berkata lain. Mahasiswa lain mulai bertanya-tanya, beberapa mulai membicarakan diam-diam, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Sementara itu, Lestari, istri Raditya, masih menjalani hari-hari dengan kepercayaan penuh pada suaminya, tak tahu bahwa badai besar sedang menunggunya di depan. Raditya mulai gelisah. Anya tak lagi sekedar mahasiswa, menjadi candu. Setiap pesan darinya membuat jantungnya berdebar. Tatapan Anya, senyumnya, semuanya memancing gairah terlarang. Ia tahu ini salah, tapi rasa itu tumbuh liar, menggerogoti akal sehatnya hari demi hari. Ruang dosen menjadi saksi bisu hubungan mereka. Anya sering datang di luar jam kuliah, berdalih konsultasi skripsi, tapi percakapan mereka kian jauh dari akademik. Tawa pelan, sentuhan singkat, hingga bisikan lirih. Semuanya terjadi di balik pintu yang tertutup rapat. Batas normal pun perlahan lenyap. Lestari mulai merasa ada yang berbeda. Raditya lebih sering memandangi layar ponsel sambil tersenyum, dan pulangnya semakin larut. Aroma parfum asing melekat di bajunya. Hati kecilnya berbisik, ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, ia masih mencoba menepis rasa curiga demi menjaga keutuhan rumah tangga. Suatu malam, Lestari memberanikan diri membuka ponsel suaminya yang tertinggal. Chat dengan Anya terpampang jelas, penuh rayuan, janji pertemuan, bahkan foto mesra. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Dunia yang ia percaya runtuh seketika. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Gosip hubungan terlarang Raditya dan Anya akhirnya pecah di permukaan. Foto-foto mereka tersebar di grup mahasiswa, pihak kampus geger, dosen-dosen terdiam, mahasiswa heboh, rapat darurat digelar. Nama Raditya tercoreng, reputasi institusi pun ikut tercabik. Skandal itu menjadi pembicaraan seluruh kota. Raditya dipanggil di sidang etik. Wajahnya muram, tak lagi menyisakan wibawa. Anya duduk di pojok menangis tertunduk. Bukti-bukti terlalu kuat, vonis pun jatuh. Pemecatan tidak hormat. Ia harus angkat kaki dari kampus. Karirnya hancur. Gelarnya tak lagi berarti di mata publik. Lestari tak sanggup lagi bertahan. Pengkhianatan itu terlalu dalam. Ia menggugat cerai, membawa serta kedua anak mereka. Raditya ditinggal dalam kesunyian. Kehilangan segalanya, istri, anak,
pekerjaan, dan harga diri. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak tertepi, menghantui setiap malamnya. Di kamar sempit kontrakannya, Raditya menatap dinding kosong. Dulu ia adalah dosen terhormat, suami dan ayah yang dibanggakan. Kini ia hanya bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Anya, setelah skandal itu ia menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tersisa dari hubungan terlarang mereka selain kehancuran. Lestari tak pernah kembali. Anak-anaknya menolak menjawab telepon. Setiap malam Raditya tenggelam dalam kesepian dan penyesalannya membusuk perlahan. Ia akhirnya sadar rasa yang sesaat itu telah menukar seluruh hidupnya. Tapi sayang, penyesalan selalu datang ketika semuanya sudah terlambat dan waktu tak pernah memberi kesempatan kedua.